Arab Saudi tolak normalisasi meskipun diiming-iming Israel. Raja Salman dan Pangeran MBS fokus untuk kemerdekaan Israel. Representative, thank you for hosting us here in Brussels today and for the very important discussion we had. We talked, of course, in the first meeting on the bilateral between the Kingdom and the European Union, and here I'm very happy that we continue a robust dialogue on all fronts, but most importantly we had this tripartite meeting. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Hingga saat ini Arab Saudi masih kekeh dengan keputusannya untuk tidak melanjutkan hubungan diplomatiknya atau normalisasi dengan Israel. Karena kini fokus Arab Saudi hanya untuk Palestina demi kemerdekaan dan kebebasan saudara muslim, ditanyanya sendiri. Hal ini membuat Israel melakukan berbagai cara untuk bersatu dengan Arab Saudi dikarenakan negara kaya ini sangat potensial untuk Zionis. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan normalisasi akan membawa manfaat yang signifikan bagi semua, tetapi tanpa menemukan jalan menuju perdamaian bagi rakyat Palestina, normalisasi akan memiliki manfaat yang terbatas. Oleh karena itu, saya pikir kita harus terus fokus untuk menemukan jalan menuju solusi dua negara, menemukan jalan untuk memberikan martabat dan keadilan kepada Palestina. Saya pikir Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama bahwa penting untuk melanjutkan upayanya, ujar Pangeran Faisal saat konferensi pers di Riyadh dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Seperti dikutip dari Middle East Monitor, Arab Saudi menolak tekanan berat Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti halnya Uni Emirat Arab dan Bahrain. Riyadh mengatakan masalah Palestina harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum normalisasi dengan Israel. Arab Saudi melakukan sebaliknya pada bulan April dengan memulihkan hubungan dengan Iran, musuh bebuyutan Israel, dalam kesepakatan yang ditengahi Cina. Sementara Blinken menjelaskan, integrasi dan deeskalasi regional adalah kunci stabilitas serta kemakmuran kawasan. Teluk lebih terhubung dari sebelumnya, baik sebagai kawasan maupun dengan negara di Timur Tengah yang lebih luas, termasuk Israel. Amerika Serikat akan terus memainkan peran integral dalam memperdalam dan memperluas normalisasi, ujarnya. Heboh desakan Amerika normalisasi hubungan Saudi dan juga Israel, namun menggemparkan ternyata Saudi Arabia tak ingin normalisasi dan menolak hubungannya dengan Israel. Surat kabar rezim Zionis menyoroti pertemuan Liga Arab di Jeddah dan menulis Arab Saudi saat ini tidak ingin menormalisasi hubungan dengan Israel dan tiba saatnya bagi Tel Aviv untuk memahami tanda-tandanya. Dilaporkan, siapapun yang mengikuti berita media di hari-hari penuh badai belakangan ini akan berpikir bahwa tidak ada perubahan apapun dalam visi normalisasi hubungan Israel dan juga Saudi. Ditambahkannya, akan mengejutkan ketika Gedung Putih secara menyetujui hubungan hangat dengan Israel dan bayangan ini memicu bukan karena pertimbangan-pertimbangan Saudi terkait Israel tapi semata-mata karena orang-orang Amerika. Menurut koran rezim Zionis itu, Arab Saudi sebagai sahabat Amerika Serikat berharap minimal mendapatkan apa yang sudah diperoleh orang-orang Iran dan juga Amerika Serikat terkait nuklir. Selama bertahun-tahun, Washington selalu menghindar untuk memberikan kompensasi semacam ini kepada Riyadh dan orang-orang Saudi. Tak punya pilihan lain selain jatuh ke pelukan Iran dan Cina imbuhnya.
Ma'arif menjelaskan proses pemulihan hubungan Saudi dan Iran saat ini masih berada di level awal, maka dari itu normalisasi hubungan Saudi dan Israel tidak dapat dilakukan. Saudi Arabia dilaporkan memilih untuk menormalisasi hubungannya dengan Iran, sehingga hal itu sangat mencemaskan bagi rezim Zionis jika sampai kedua kekuatan Timur Tengah itu menyatu, bisa menjadi ancaman besar bagi Israel. Iran dan Arab Saudi makin mesra, Amerika dan Israel gemetaran takut perlawanan pada Barat dimulai dan tiba kehancuran. Ternyata cuma dalam Barat saja yang memanas-manasi hubungan Iran dan Arab Saudi, karena pada kenyataannya dua negara ini malah semakin rapat dan mesra. Bahkan keduanya sudah membangun bisnis dan kerjasama di berbagai aspek termasuk senjata. Bahkan dikabarkan juga Iran mengajak Saudi untuk membantu melawan hegemoni Barat yang angkuh, sehingga hal ini menjadi ancaman nyata dan serius bagi Barat, khususnya Amerika dan Israel. Karena bukan tidak mungkin negara kaya macam Saudi dapat menggeser kekuasaan Barat di dunia ini. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahdi Raunak, buka suara soal normalisasi relasi dengan Arab Saudi setelah 7 tahun putus hubungan. Dalam seminar Al-Quds Day 2023 di Islamic Cultural Center, Jakarta, Raunak menganggap normalisasi dua negara berpengaruh di Timur Tengah ini bisa memperkuat harmoni politik di kawasan yang selama ini dipolitisasi dan diadu domba oleh Barat. Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan dengan persahabatan Iran dan Saudi. Kita berharap persaudaraan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun, ucap Raunak melalui pernyataan yang dirilis ICC. Kembalinya hubungan Iran dan Saudi akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat, paparnya lagi. Raunak optimis bahwa Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel. Sama seperti Iran, Saudi memang masih tidak mengaku Israel sebagai negara lantaran solidaritas terhadap Palestina. Dalam kesempatan itu, Raunak juga membahas soal penderitaan yang dialami bangsa Palestina akibat penjajahan Israel yang semakin memburuk. Raunak bahkan mengecam agresi Israel yang dilakukan baru-baru ini ke jalur Gaza dan bentrokan di Masjid Al-Aqsa.